Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas teknikalnya Cardano ya. Analisa teknikal untuk Cardano ada. Memang sempat ini beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir dia sedikit sideways. Mungkin banyak yang bilang Cardano ini kayak stablecoin ya. Memang benar karena dia naiknya nggak begitu signifikan, turunnya juga nggak signifikan. Nanti kita bisa lihat dari analisa teknikal sendiri. Kalau kita lihat dari market cap sendiri, kita bisa lihat nih bahwa Cardano sudah kalah dari Binance ya. Kita sudah beda sekitar 8 billion dollars atau sekitar 8 miliar dolar. Langsung aja kita masuk ke dalam teknikalnya. Dan kalau kalian suka video seperti ini, kita cover langsung ke teknikalnya. Kalian bisa coba komen, jadi saya tahu gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan hal ini lebih sering lagi kalau misalnya kalian suka. Dan request koin kalian ya. Oke, mungkin kita coba lihat dulu dari time frame weekly-nya sendiri. Ini dari long term time frame gitu ya. Kalau saya lihat ini Cardano ini yang membuat bisa kita bilang elite wave theory juga gitu ya. Kita lihat dari sini yang ada namanya ABC correction, oke. Lalu dia sudah mengalami ABC correction di sini. Dan sekarang dia mau mengalami yang elite wave theory untuk impulsive wave-nya sendiri. Sudah dialami wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Dan kalau kita lihat sekarang, ini kita lagi istilahnya mau membentuk wave 5-nya. Gitu ya, jadi masih kalau kita lihat dari Cardano ini masih sedikit, masih ada upside sebenarnya. Kenapa kita bisa bilang dia mau membentuk wave 5-nya? Karena kalau kita perhatikan di sini bahwa Cardano ini sudah break dia punya all time high sebelumnya nih di 24 Mei di sekitar 2,4 dolar gitu ya, dan dia sudah break, artinya mungkin ini tandanya dia sudah mau membentuk wave 5-nya lah gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari elite wave 5-nya sendiri, kita bisa breakdown lagi ke 5 wave lagi yang lebih kecil. Jadi mungkin ini bisa menjadi wave 1-nya. Jadi sekarang kita koreksikan di bulan September, mungkin ini adalah wave 2-nya. Lalu nanti mungkin ada wave 3, wave 4, dan nanti wave 5 top di sini. Kira-kira kayak gitu ya. Ini hanya sekitar rough estimation untuk Cardano sendiri. Jadi kayak gini. Dan kalau kita perhatikan lagi di sini, sebenarnya Cardano kalau sideways ini bukan sesuatu yang baru juga untuk Cardano. Kita bisa lihat dari sini nih ya. Perhatikan waktu di bulan Februari sampai bulan April di sini ya. Kita bisa perhatikan di sini bahwa Cardano juga sideways nih. Sekitar 2 bulan di sini dia sideways gitu ya, nggak gitu bergerak nih. Hampir sama juga seperti ini. Kita lihat dalam beberapa minggu terakhir nih ya, kita juga mengalami sideways di sini. Memang dia punya sifat koinnya ya naik sedikit gitu ya, lalu ada koreksi gitu ya, tapi nanti sideways, nanti bentar lagi mungkin naik sedikit lagi, nanti sideways lagi, kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya saya perhatikan dari sifatnya Cardano sendiri. Tapi kalau sekali pump ya juga oke lah dia kalau pump. Jadi kalau misalnya lagi ada sentimen gitu, sentimen positif, naiknya juga cukup oke. Nah, kita langsung masuk aja untuk ke time frame daily-nya bagaimana. Mungkin kita lihat ke time frame daily ya. Nah, coba kita lihat dari time frame daily. Kalau saya lihat tuh seperti ini. Ini kita dilihat dulu. Nah, untuk time frame daily kita lihat di sini Cardano sebenarnya sudah, ini mungkin Fibonacci-nya kita hide dulu kali ya. Jadi nggak gitu terlalu banyak garis. Jadi biar gampang dimengerti. Nah, oke. Kita lihat dari sini Cardano, saya lihat ini kalau kalian perhatikan garis warna kuning ini ya. Ini tuh Cardano membentuk bisa kita bilang falling wedge pattern. Oke, ini adalah falling wedge pattern-nya dia. Dan dia sebenarnya sudah breakout nih. Sudah breakout dari falling wedge pattern yang besar ini. Ya. Dan kalau misalnya dari target breakout-nya sendiri, sebenarnya ini Cardano bisa sampai ke sekitar 3,1. Which is, ini adalah all time high dia sebelumnya. Di 3,1 dolar. Oke. Itu harus pertama. Lalu kalau kita lihat untuk sekarang, kalau saya sih sekarang untuk ini lebih fokus ke dalam wedge pattern, atau mungkin kita bisa bilang symmetrical triangle juga untuk dari Cardano sendiri yang warna biru ini ya. Perhatikan di sini yang warna biru, mungkin ini saya tebalkan dulu ya, jadi lebih kelihatan jelas apakah bisa. Bentar ya, kita tebalin. Nah, ini yang warna biru ini. Nah, dari warna biru ini kita bisa lihat nih, untuk sekarang dari time frame daily ya, Cardano ini lagi face ke dalam moving resistance-nya dia. Apa sih yang ininya? Movingnya adalah exponential moving average 20 dan 50 yang saya pakai ya. Dan ini cukup valid juga, kita bisa lihat dari sini nih. Yang garis warna merah dan yang garis warna kuningnya ini menjadi resistance yang cukup oke untuk Cardano nih. Makanya dia untuk sekarang nih belum bisa menembus resistance ini, bisa kita perhatikan ya, yang garis warna ini. Nah, satu indikasi yang akan menjadi positif adalah kalau misalnya Cardano bisa breakout dari sini di atas. Jadi dia bisa di atas moving average-nya aja, ini sudah menjadi salah satu yang cukup bagus juga. Poin yang sangat bagus kalau misalnya dia bisa closing di atas dan bertahan gitu ya. Karena ini sempat dia naik ke atas gini, yang seperti ini, tapi dia nggak berhasil bertahan gitu. Oke. Itu untuk yang harus kita perhatikan sendiri untuk Cardano. Nah, kalau misalnya kita lihat dari symmetrical triangle sendiri, pattern yang seperti ini, bisa kita set target juga. Set target apa? Set target kalau misalnya ada breakout atau dia breakdown. Oke. Breakoutnya bagaimana caranya? Kita lihat dari sini, dari swingnya aja, dari atas sini ya. Kita ganti ke warna putih biar lebih jelas. Nah, kalau misalnya ada breakout mungkin di sini, nah ini adalah target kita. Berarti di sekitar 2,6 ya, 2,6 ini kita set
price-nya di sini $2,6. Nanti kita bahas rupiahnya juga ya. Jadi kalian nanti yang mau rupiah stay tune dulu ya. Lalu kalau misalnya ada breakdown, ini mungkin di sini kira-kira. Makanya ini saya target ada di bawah sekitar 1,7. Mungkin kita bahas dulu kalau misalnya skenario downturn untuk Cardano, artinya dia bakal turun lagi gitu ya. Kalau misalnya yang pertama, target demand zone pertama yang saya lihat ini di sekitar 2,1 itu ya, $2,1. Kenapa? Karena ini cukup kuat juga. Ini persis nih istilahnya kalau dia di dalam symmetrical triangle pattern ini kan dia hit pertama, hit kedua, hit ketiga. Jadi kalau misalnya dia turun, dia bisa hit ke sini ya. Itu di sekitar 2,1. Mungkin dia akan konsolidasi di sini baru nanti akhirnya breakout gitu ya. Makanya taruh di 2,1. Lalu saya taruh juga di sekitar $2. Kenapa? Karena ini adalah support yang cukup kuat nih di sekitar $2 ya. Psikologi juga lah $2 gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata kalau kita lihat dia udah turun dari $2 di sini dan nggak kuat gitu ya, dan dia nggak bisa naik lagi, mungkin ini tandanya Cardano ini nextnya mungkin bisa sampai ke sekitar $1,7. Inilah levelnya, mungkin 1,7 sampai 1,8 mungkin ya di sekitar daerah ini ya, 1,7 1,8 lah range-nya ya. Ini sebenarnya kalau misalnya Cardano sampai turun seperti ini good opportunity. Kenapa? Karena kalau menurut saya Cardano secara fundamental ini bagus, tapi memang kalau dari price action-nya sendiri ya lagi kurang begitu ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, kita sekarang tadi kita hide Fibonacci-nya, kita bisa ambil Fibonacci-nya sekarang. Kalau dari level Fibonacci-nya juga kita bisa lihat nih. Kita ambil dari swing-nya dia yang atas ini ke paling bawahnya dia, which is di sekitar sini ya. Nolnya di sekitar bawah sini ya. Nah, kita bisa lihat juga nih. Target untuk upside yang Cardano ini sekitar di golden ratio-nya juga kan, di sekitar 0,618. Jadi ini adalah target kalau misalnya Cardano berhasil breakout, ini adalah target utamanya di 2,618, di level 0,618 atau sekitar $2,6. Dan kalau misalnya dia breakdown, ini mungkin bisa sampai ke sekitar 1,7 1,8. Oke, bagaimana pendapat saya? Apa yang harus kita lakukan untuk sekarang? Apakah boleh beli di sini dan beli di sini? Kalau kalian sabar sebenarnya, kalian berani juga ya mungkin di level ini ya. Di dua level ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat market crypto bullish, mungkin level yang di bawah sini bisa nggak kejemput istilahnya ya. Jadi mungkin di 2,1 ini masih bisa dan di $2. Tapi harus kalian perhatikan juga bahwa masih ada potensi untuk Cardano turun ke bawah sini ya. Mungkin dia bisa retest ke dalam resistance yang ini nih. Yang dari falling wedge pattern-nya juga. Itu ya, tapi kembali lagi ini disclaimer on and do your own research juga. Tapi kalau kalian tanya saya bagaimana kalau saya lakukan sendiri ya, kalau menurut saya mungkin kalau kalian mau beli bisa beli buy on breakout-nya juga untuk Cardano. Buy on breakout-nya pada saat kapan? Pada saat dia misalnya bisa pertama naik dari sini EMA-nya gitu ya. Jadi dia di atas EMA-nya, ini udah salah satu tanda yang pertama. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya kalian mau beli buy on breakout pada saat dia breakout dari symmetrical triangle pattern ini nih, gitu. Jadi kalau misalnya buy on breakout mungkin bisa di sekitar $2,2 dan closing di atas ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga. Kalau misalnya $2,2 dia bisa breakout, tandanya mungkin dia ada upside gain sekitar 15% atau 16%. Ini untuk Cardano secara short term ya. Tapi ini adalah level-levelnya. Lalu kalau misalnya kita perhatikan dari jarak jauhnya sendiri untuk sedikit time frame lebih jauh, Cardano ini saya lihat ya, dia membentuk topnya itu seperti ini ya. Ini top pertama kan, kita lihat di tanggal 12 Mei. Lalu dia membentuk top berikutnya tanggal 4 September. Nah, kalau misalnya dia mau naik lagi, istilahnya dia bisa breakout dari sini. Target selanjutnya tuh di berapa? Target selanjutnya kalau kita perhatikan di sini ya, ini ada sedikit, ini mungkin ya di sekitar $3,5. Di $3,5. Mungkin kita bisa set target nih. Kalau Cardano bisa sampai ke $3,5 di berapa nih? Di tanggal berapa nih? Di tanggal 21 November. Coba ya, apakah Cardano bisa sampai ke di tanggal 21 November di harga sekitar $3,5? Mungkin masih cukup possible sih sebenarnya ya kalau kita lihat seperti ini. Nah, itu untuk Cardano. Mungkin kita lihat dari rupiahnya bagaimana. Sama sih dari rupiahnya juga. Kita lihat dari symmetrical triangle-nya ini. Kalau misalnya dia turun, berarti di sekitar 26.000 sampai 25 ribuan lah. Ini adalah level yang cukup oke. Kita lihat juga di sini ya sebelumnya ya. Ini juga menjadi resistennya juga gitu ya. Di sini ya ada resistennya. Jadi ini adalah level yang kalau misalnya Cardano turun di bawah sini, saya lihat ini adalah bottom untuk Cardano. Gitu. Mungkin ini adalah koreksi dia wave 2. Nanti dia bisa masuk wave 3-nya lagi yang tadi kalau di elite wave teorinya. Bottomnya tuh di sini. Ataupun bottomnya sebenarnya di sini ya. Makanya kita harus lihat juga nih. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat dari sini untuk level belinya, kalau kalian mau beli di level 30 ribuan bisa. Yang ini di sini yang pertama, lalu di $2 itu mungkin di sekitar 29.200-an, 28.000, 29.000-an di sini ya. Nah, target breakoutnya hampir sama juga nih. Kita bisa lihat dari sini, kita tarik ya. Ini kan levelnya sama.
tarik di sini, mungkin pada saat dia breakout, sorry, itu coba, ya pada saat kita coba benerin dulu, pada saat dia breakout misalnya di sini, target kita itu di sekitar berapa nih? 37.000, oke, 37.000 ini menjadi target TP pertama kita. Kalau misalnya Cardano berhasil breakout lah, kira-kira seperti itu. Lalu kalau kita lihat secara long term time frame, ya tadi hampir sama juga di level 1,414, berarti di sekitar 50.000 ya untuk Cardano ini. Apakah di tanggal sekitar 21 sampai 22 November Cardano bisa sampai ke level 22 November? Kalau menurut saya sih masih ada possibility. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil juga untuk Cardano. Karena kita lihat mungkin dia sideways, tapi kalau menurut saya pada saat dia sideways ini dia lagi akumulasi juga nih. Kita tinggal menunggu ada money flow yang masuk. Nah ini akhirnya Cardano bisa breakout, istilahnya kayak gitu. Karena secara fundamental Cardano masih bagus juga buat investasi apalagi ya. Mungkin itu saja untuk Cardano videonya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share videonya juga. And see you in the next video. Bye-bye.